Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Harapannya kita semua dalam keadaan baik ya, di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Biarlah kita semua boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini adalah minggu yang kelima penyelenggaraan ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama datang pada Tuhan. Oleh sebab itu kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan menyiapkan hati pikiran kita dan fokus kepada hadirat Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Saya akan membacakan kitab Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ibadah ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita akan menghormati Allah kita, menyanyi hormat bagi Allah. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kekal, Pencipta langit dan bumi. Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau senantiasa memimpin dan menyertai kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang kepada Engkau, menyerahkan ibadah ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memenuhi hati pikiran kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini ya Bapa. Dengan sukacita kami datang kepada Engkau. Dengan hati
yang penuh dengan ucapan syukur ya Bapa, merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita diberi kesempatan untuk bersama-sama mengaku segala dosa-dosa kita melalui doa kita. Saya akan membacakan terlebih dahulu kitab Amsal pasal ketiga ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Marilah kita secara pribadi mengaku segala dosa-dosa kita.
Bapa yang Maha Kasih, Engkau yang mengetahui keadaan diri kami masing-masing. Segala apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, dan yang di dalam hati kami ya Bapa, Engkau sendiri yang mengetahui. Kami seringkali ya Bapa, melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ampunilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah Engkau terus akan menolong kepada kami, membimbing kami. Engkau akan terus menyertai kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat di dalam Kolose 2. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita akan membaca 2 ayat ini 2 kali. Kolose 2 mulai ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Nah, saudara, sebenarnya kita sebagai manusia sangat rapuh. Buktinya dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Virus yang tidak kelihatan membuat manusia sakit dan membuat repot orang-orang di sekitar, bahkan juga para medis yang harus ikut campur tangan. Dan lebih luas lagi, pemerintah juga jadi repot. Karena virus yang tidak kelihatan ini juga mewabah negara-negara yang lain di dunia ini, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap di dalam Dia dan terus bersandar pada Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan. Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu di dalam PPK 164, Ku bersandar pada yang kekal. Sandar
kita semua boleh menyandarkan hidup kita pada Tuhan saja. Mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, kita doakan untuk pemerintah dalam segala kebijaksanaan. Yang kedua, untuk keharmonisan keluarga. Dan yang ketiga, kedamaian di hati. Saya akan menaikkan pokok-pokok doa ini. Bapa yang penuh kasih, tempat kami bersandar, Engkau yang memberikan kekuatan pada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan pergumulan kami kepada Engkau ya Bapa, khususnya untuk pemerintah yang saat ini harus memikirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baru untuk rakyatnya. Biarlah Engkau akan tolong, biarlah mereka yang memikirkan, pemerintah kami memikirkan yang terbaik untuk masyarakat. Biarlah keputusan yang diambil memberikan kebaikan bagi masyarakat ya Bapa. Dan kami berdoa juga masyarakat boleh menerjemahkan dan boleh melakukan ketentuan dari pemerintah ini dengan baik ya Bapa. Masyarakat boleh menjalankan semua keputusan yang terbaik dan mereka boleh melakukan yang terbaik juga. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan keharmonisan di dalam keluarga. Hubungan antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, antara saudara-saudara, juga antara suami istri, mungkin juga ada asisten rumah tangga. Tuhan, kami berdoa di tiap-tiap keluarga, biarlah Engkau memberikan keteduhan hati ya Bapa. Engkau sendiri ya Bapa akan memberikan kepada mereka untuk hidup di dalam satu keluarga, boleh saling menolong, boleh saling menghargai satu dengan yang lain, boleh saling mengasihi ya Bapa. Tuhan, biarlah keharmonisan boleh tercipta dalam keluarga. Kami juga menaikkan doa ya Bapa untuk kedamaian hati dari masing-masing manusia, masing-masing dari kita semua ya Bapa. Tuhan, biarlah masalah-masalah yang ada kami boleh belajar ya Bapa untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kedamaian boleh kami rasakan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau terus menyertai hidup kami ya Bapa. Kami terus mau mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kepada Engkau ya Bapa, mereka yang saat ini di dalam kegelisahan. Mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka menghadapi PHK, masalah-masalah yang membelit. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan membantu mereka, Engkau akan menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman
pagi, saudara-saudara, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, supaya setiap yang mendengar firman Tuhan hari ini diberkati dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian, kitab Injil Yohanes pasal 21 mulai ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yang baru kita baca tadi, sebuah perikop yang diberi judul "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan itulah yang akan kita renungkan dalam penyampaian firman Tuhan hari ini. Minggu yang lalu, kita baru saja memperingati Hari Raya Paskah. Suatu hari raya untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan saat-saat ini kita masih dalam suasana peringatan kepada Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Tuhan tidak hanya bermaksud supaya Tuhan itu memberitahukan kepada mereka semua bahwa Tuhan hidup, Tuhan bangkit, tetapi Tuhan juga menyampaikan tugas-tugas penting yang harus murid-murid lakukan. Nah, salah satu di antara tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada murid-murid ialah menggembalakan domba-dombanya. Menggembalakan para pengikut Tuhan Yesus itu. Dalam perikop ini, marilah kita belajar beberapa hal penting yang waktu itu disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk dikerjakan oleh murid-murid. Tuhan berharap kita pun juga
mengerjakannya. Kita belajar adanya satu tugas yang penting yang dicatat di dalam perikop ini. Tugas yang penting itu biasanya dilakukan oleh orang-orang khusus, oleh orang-orang yang penting, orang yang dapat dipercaya serta orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas penting itu. Jadi tugas penting ini tidak sembarangan, tidak asal-asalan diberikan kepada semua orang, tetapi hanya orang-orang tertentu. Dan bukan hanya orangnya, tetapi waktu memberikan tugas itu pun juga harus tepat. Di dalam ayat 15 dikatakan sesudah sarapan. Itu dicatat dengan jelas dalam Alkitab ini. Sesudah sarapan Tuhan memberikan satu tugas yang penting. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, tugas penting ini tidak diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu mujizat terjadi. Pada waktu murid-murid sedang kagum tentang kehebatan Tuhan Yesus. Pada waktu perhatian murid-murid sedang terkagum-kagum, pada waktu itu Tuhan tidak memberikan tugas penting ini. Karena biasanya kalau orang yang sedang kagum bisa saja salah fokus atau gagal fokus. Tuhan memberikan tugas penting ini juga bukan pada waktu mereka sedang lapar. Ingat baik-baik itu. Memang kalau orang yang sedang lapar kadang-kadang bisa berbuat hal-hal yang tidak bijaksana. Itu seringkali kita lihat. Tindakan-tindakannya kalau orang-orang yang sedang lapar itu biasanya bisa saja tidak masuk akal dan tidak bagus, tidak bijaksana. Misalnya kalau orang lagi makan, lagi lapar itu suka marah-marah, suka salah mengerti. Ya memang seringkali urusan perut itu jadi penting bagi kehidupan ini. Kalau sedang lapar itu kadang-kadang ada hal yang penting pun tidak dianggap begitu penting. Karena yang penting perut diisi dulu katanya. Ya memang kalau waktu lapar membicarakan tugas penting juga tidak tepat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak memberikan tugas penting ini pada waktu murid-murid sedang lapar. Tuhan Yesus juga tidak memberikan tugas pentingnya itu pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus bangkit. Bisa saja waktu itu mereka masih ragu-ragu, hatinya masih galau. Tapi mereka juga bisa saja merasa takut atau merasakan perasaan-perasaan yang lain tentang kebangkitan yang sedang mereka saksikan. Waktu itu Tuhan tidak memberikan tugas penting itu. Tuhan hanya meyakinkan bahwa Tuhan memang betul-betul bangkit. Tugas penting ini memang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Tetapi bukan murid-murid yang sedang dalam keadaan emosional. Murid-murid yang sedang menggebu-gebu, yang sedang semangatnya begitu membara, berapi-api, lupa daratan, tidak rasional. Saat-saat seperti itu tidak dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus untuk menyerahkan, memberikan tugas yang penting. Karena dalam keadaan seperti itu bisa saja kesalahan terjadi. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang diiming-iming hadiah untuk memberi satu produk. Wah, diiming-iming hadiah dapat ini, dapat itu. Akhirnya orang ini terpengaruh dan membeli produk itu walaupun dengan harga yang mahal. Pada waktu saya di luar kota, ada seorang yang memberikan sebuah cairan di dalam kemasan yang unik, dalam satu kemasan plastik berbentuk labu. Nah,
orang ini, orang yang mengasihi saya, mengatakan, coba ini disemprotkan ke kepala supaya numbuh rambutnya, katanya. Saya sebetulnya ragu-ragu karena soal rambut yang menipis ini bukan hanya terjadi kemarin, sudah sekian lama. Sudah puluhan produk yang dijual, harga yang mulai murah sampai mahal, sudah saya coba dan tidak membuahkan hasil juga. Ya memang sudah dari sananya begitu, apa boleh buat. Nah, orang ini meyakinkan dan memaksa-maksa, cobalah, dipakailah tiap hari. Akhirnya di kota itu saya coba, dan memang rasanya kok seperti air biasa ya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Sesampai di rumah saya browsing merek itu. Muncul ternyata itu hanya sebuah atau hanya air minum yang dikemas dalam kemasan yang khusus itu. Harganya mahalnya bukan main. Dikasih gratisan 1 spray botol. Nah, dengan iming-iming tertentu yang katanya bisa berbuat ini, bisa berbuat itu, bisa menghasilkan ini, bisa menghasilkan itu, akhirnya orang itu membeli air minum itu dengan harga yang sangat mahal menurut saya. Dan memang tidak ada khasiatnya apa-apa dengan pertumbuhan rambut. Masa rambut yang menipis dengan air minum bisa bertumbuh? Kan nggak begitu. Tetapi karena diiming-iming hadiah, diiming-iming khasiat yang belum terbukti, akhirnya orang bisa terpengaruh. Zaman saya masih kecil, saya ingat ada promosi jual sabun, katanya bisa dapat hadiah mobil. Nah, ada orang yang memborong sabun itu begitu banyak di rumahnya, hampir memenuhi ruangan, dengan harapan masa beli sebanyak-banyaknya ini tidak ada satupun yang nyangkut yang bisa dapat hadiah mobil. Dan akhirnya memang itu namanya juga promosi. Ya akhirnya orang-orang yang emosional, yang termakan dengan promosi itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Ya sabun ya tinggal sabun, jadi onggokan makanya pun juga tidak seberapa. Tapi mobilnya tidak pernah didapat. Orang yang sedang tersugesti, yang emosinya tidak stabil, akan mudah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yesus menunggu waktu yang tepat, waktu yang baik, agar murid-murid itu dalam pikiran yang begitu tenang mempunyai kesempatan untuk berpikir baik, berpikir dengan masak. Ada waktu yang tepat, yang cukup untuk mempertimbangkan dengan matang untuk sesuatu yang penting itu. Baru Tuhan Yesus memulai pembicaraan. Nah, kapan itu? Ayat 15 mencatat, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus dan seterusnya. Tuhan memilih waktu yang tepat itu adalah waktu sesudah sarapan. Bukan saat murid-murid kelelahan semalaman tidak mendapatkan ikan. Bukan waktu kelaparan sehingga pikirannya hanya perutnya saja. Tetapi setelah Tuhan Yesus memberi makan sesudah sarapan, pagi-pagi itu Tuhan baru membicarakan sesuatu yang penting. Kita belajar kalau kita membicarakan sesuatu yang penting dalam hidup ini, pikirkanlah waktu yang tepat. Di dalam ayat 15-17 ada pelajaran yang penting yang justru Tuhan berikan kepada murid-murid waktu itu,
yaitu supaya murid-murid menggembalakan domba-domba Tuhan. Sekali lagi, supaya murid-murid, khususnya Simon Petrus waktu itu, supaya menggembalakan domba-domba Tuhan. Apakah itu menggembalakan? Ini istilah sehari-hari yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya merupakan istilah yang sudah populer, yang dimengerti oleh masyarakat termasuk orang-orang Israel waktu itu. Karena masyarakat Israel sudah tidak asing dengan gembala, orang yang menggembalakan, orang yang memelihara binatang ternak mereka, bisa kambing, bisa domba, atau ternak-ternak yang lain. Mereka sudah biasa. Memang dengan orang-orang di Jakarta atau kota-kota besar lainnya yang tidak pernah menggembalakan masyarakatnya, kadang tidak mengerti apa itu gembala. Makanya perlu diajar. Tetapi orang Israel waktu itu sudah tidak asing dengan kata gembala itu, apalagi perintah untuk menggembalakan. Mereka mengerti, termasuk juga Petrus. Pada waktu diperintahkan untuk menggembalakan, Petrus tahu apa tugas gembala itu. Secara sederhana, menggembalakan itu berarti memberi makan. Memberi makan. Suka atau tidak suka, domba-domba itu perlu diberi makan. Yang pernah mempunyai anak bayi mengerti maksud saya. Kadang-kadang bayi atau anak kecil itu ada kalanya mudah untuk diberi makan. Wah, senangnya bukan main kalau melihat anak suka makan, tidak terlalu repot. Tapi ada kalanya anak itu selera makannya itu turun, diberi makan tidak enak, diberi sesuatu yang biasanya dia suka, tidak mau juga. Saat itulah saat yang sulit untuk makan. Dalam keadaan sulit makan atau mudah untuk makan, tetap harus diberi makan. Karena makan itu penting untuk bisa hidup, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan hal-hal produktif yang lain. Tugas gembala ialah memberi makan. Yang kedua, tugasnya ialah memelihara. Kalau mengembalakan domba, ya memelihara domba itu. Bila sakit, kasih obat. Kalau luka, dibebat, dibungkus, dikasih obat, ditolong, didoakan, diperhatikan. Dalam kehidupan kita bersama sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, ada kalanya Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang masih lemah, ada orang yang masih sakit, ada kalanya orang yang butuh perhatian kita. Kalau Petrus diberi tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, itu artinya kita juga dipanggil untuk menggembalakan juga domba-domba Tuhan, saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara kita seiman. Kalau ada yang lemah, yang sakit, yang perlu diperhatikan, perhatikanlah itu, tolonglah itu, peliharalah mereka, supaya kita saling memperhatikan. Tugas gembala yang lain juga melindungi. Bila ada ancaman khususnya, gembala harus ada di depan. Bila ada ancaman yang menakutkan, suasana itu harus dipeduhkan. Jangan malah dikomporin. Ini malah menyebabkan orang-orang, saudara-saudara kita, itu menjadi makin takut. Sama seperti keadaan sekarang ini, bukan? Sudah suasananya kurang mendukung, ketakutan, tidak dibuat-buat tapi betul-betul menakutkan. Tapi ada orang-orang tertentu yang justru membesar-besarkan, mengirimkan berita-berita tidak benar, mengirimkan hoaks dengan tujuan supaya menambah rasa takut. Itu bukan tugas seorang gembala.
Seorang gembala yang baik harusnya kalau tahu keadaan mencekam, harusnya meneduhkan, mengajak untuk lebih berharap pada Tuhan, melindungi mereka dari segala bentuk ancaman. Gembala juga menjaga kawanan domba itu supaya terhindar dari masalah. Kalau terjadi pertengkaran, harusnya dihindarkan, dilerai, masalahnya diselesaikan, dijaga supaya kawanan domba itu tidak tercerai-berai. Yang saya sebutkan itu adalah bagian tugas penggembalaan. Di samping tugas-tugas yang lain yang belum disebutkan. Seharusnya sama seperti Petrus yang menerima tugas penggembalaan itu dari Tuhan, kita pun juga demikian. Kita yang merasa lebih dewasa rohaninya, sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama ke gereja, sudah lebih banyak membaca firman Tuhan, sudah lebih terampil berdoa, sudah punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kita semua harus siap untuk menggembalakan mereka yang lebih muda, yang lebih baru, yang belum punya banyak pengalaman, yang seringkali menghadapi banyak masalah. Kita dipanggil untuk ikut melayani pekerjaan Tuhan, khususnya dalam hal menggembalakan mereka yang perlu. Dalam keadaan apapun, tugas penggembalaan itu perlu dilaksanakan. Sekali lagi, dalam keadaan apapun, tugas penggembalaan itu untuk saling memperhatikan, saling melindungi, saling membantu, saling memberi makan, itu harus dilaksanakan. Kadang kita bertemu dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, tetap harus digembalakan. Kadang ada juga orang yang tahu berterima kasih, tetap juga digembalakan. Dalam keadaan apapun, penggembalaan itu harus tetap jalan. Ada sebuah gereja di Inggris, di artikel itu tidak disebutkan nama gerejanya. Di gereja itu terjadi debat terbuka. Ini karena ada orang-orang yang merasa kecewa dengan gereja, terus akhirnya nyeletuk. Kita tidak ada gunanya pergi ke gereja. Ada seorang mengatakan, saya sudah 35 tahun ke gereja, tapi tidak mendapat apa-apa. Buat apa ke gereja? Kata orang itu. Dalam debat terbuka itu, seorang gadis yang berumur 18 tahun kemudian berdiri dan menjawab. Dia mengatakan demikian, saya dipelihara dan diberi makan dan dibesarkan oleh ibu saya. Saya bertumbuh, saya besar, saya kuat, saya cantik, saya bisa sekolah. Tidak mendapat apa-apa? Tidak mungkin. Dulu saya bayi, tidak berdaya. Sekarang lihatlah, saya menjadi seorang gadis yang berumur 18 tahun yang berbahagia. Ini semua karena ibu saya. Perhatikan baik-baik. Ini semua karena ibu saya, kata gadis itu. Di gereja pun kadang-kadang ada orang-orang yang merasa tidak puas. Mungkin bukan karena tidak puas di gerejanya, tapi karena menghadapi masalah-masalah yang sulit yang berhubungan dengan keluarganya dan pekerjaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya di akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Kadang-kadang gereja kena imbasnya. Kadang-kadang ada orang yang mulai bertanya-tanya lagi, apakah masih terus harus ke gereja kalau masalah itu tidak selesai dan makin bertambah banyak? Saudara-saudara, di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keteduhan hati, membutuhkan agar jiwanya itu diselamatkan.
Menggembalakan domba-domba Tuhan itu adalah tugas yang sangat penting. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan dengan matang dan harus memenuhi syarat penting yang diajukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, rupa-rupanya menjadi gembala yang menggembalakan domba-domba Tuhan itu ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama untuk menggembalakan domba-domba Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Sekali lagi, mengasihi Tuhan. Perhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Di dalam perikop yang kita baca tadi, Tuhan selalu menanyakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin diberikan tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan itu. Mengasihi Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Lebih daripada orang-orang lain ini. Jadi mengasihi Tuhan itu harus lebih. 110%? Ya, bisa saja, atau lebih dari itu, lebih dari rata-rata. Memang ayat ini bisa ditafsirkan mengasihi Tuhan lebih dibandingkan dengan mengasihi orang-orang lain, bisa. Tetapi untuk orang-orang seperti Petrus bisa juga ditafsirkan yang lain mengasihinya 100% pada Tuhan, Petrus mengasihinya lebih dari 100%. Yang penting adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, itulah yang mendapat tugas untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Dalam sebuah buku, Leroy Ames, ini buku tentang kepemimpinan, dia mengatakan seorang pemimpin adalah seorang yang melihat lebih banyak daripada yang dilihat oleh orang lain, yang melihat lebih jauh daripada yang dilihat orang lain, dan yang melihat sebelum yang lainnya melihat. Luar biasa. Kalau dikaitkan dengan tema khotbah hari ini, kalau kita mengembalakan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain-lain. Mengasihi lebih dari yang lain, di atas rata-rata. Mengasihi Tuhan pun harus lebih dari yang lain, baru cocok untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Oleh sebab itu, belajarlah mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Banyak kesulitan akan muncul dalam penggembalaan itu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita akan mudah lari. Di dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 13 itu berbicara tentang gembala upahan, tanda petik ya, gembala upahan. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Pekerja yang hanya sekedar upah, motivasinya ya hanya ingin mendapat upah, tidak mempedulikan domba-domba itu. Biasanya kepentingan diri sendiri lebih besar daripada tanggung jawab. Kalau sudah mendapat upah, biasanya mereka bisa saja tidur-tiduran, malas-malasan, buang-buang waktu, lambat dalam mengambil keputusan. Itulah orang-orang upahan.
berbeda dengan gembala yang baik seperti Tuhan Yesus. Bahkan nyawanya itu berani dikorbankan asal domba-dombanya itu selamat. Syarat yang diminta oleh Tuhan Yesus tidak muluk-muluk, yaitu mengasihi Tuhan. Tuhan tidak membicarakan kepandaian saja. Berapa banyak gelar kita, walaupun dalam prakteknya tetap perlu. Tidak membicarakan kekayaan kita yang jadi utama. Berapa banyak duit kita, status sosial kita misalnya, seberapa banyak orang menghormati. Tapi yang ditanyakan oleh Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Ini syarat yang utama yang harus diperhatikan baik-baik, khususnya dalam hal menggembalakan domba-domba Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan, orang ini dapat bekerja seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa mengasihi Tuhan, Tuhan tidak mungkin memberikan tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Karena domba-domba adalah buah hati dan kesayangan Tuhan. Domba-domba Tuhan itu adalah kesayangan Tuhan. Jadi Tuhan harus menyerahkan itu pada gembala-gembala yang mengasihi Tuhan. Saat ini Tuhan ingin mengetahui apakah kita semua, saudara dan saya, mengasihi Tuhan. Memang kita semua mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin ikut serta dalam ibadah online ini. Karena kita mengasihi Tuhanlah, kita ikut berbakti, menyanyi, berdoa, beribadah kepada Tuhan, termasuk juga mendengarkan firman Tuhan ini. Namun, apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari orang-orang lain? Hal ini perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena inilah yang diperlukan saat ini. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bila perlu lebih dari orang lain. Kasih kita kepada Tuhan itu harus yang menjadi utama. Tuhan ingin agar kita semua juga mengembalakan domba-dombanya. Perhatikanlah sekeliling kita, begitu banyak orang yang perlu digembalakan, yang perlu kita gembalakan. Hal yang tidak kalah pentingnya di dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengajak pada Petrus untuk ikut Tuhan Yesus. Ayat 19. Bukan hanya untuk mengembalakan, tetapi juga untuk mengikut Tuhan. Petrus memperoleh anugerah dari Tuhan. Tuhan sudah memberitahukan kepadanya bagaimana akhir kehidupannya kelak. Petrus akan memuliakan Tuhan. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca, yang berjudul Quo Vadis, terjadi aniaya besar-besaran terhadap orang Kristen di kota Roma waktu itu. Petrus berencana untuk menghindar, mau keluar kota. Baru dekat pintu gerbang itu, dia bertemu dengan seorang yang mau masuk ke Roma. Kemudian Petrus bertanya kepada orang itu, Quo vadis Domine? Itu bertanya kepada orang itu, mau kemana Tuhan? Orang itu menjawab, aku hendak disalibkan untuk kedua kalinya. Petrus terkejut. Yang bisa mengatakan ini hanya Tuhan Yesus. Dan betul. Pada waktu Petrus mendengar kata orang itu, yang ternyata Tuhan Yesus, aku masuk ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Dia membatalkan untuk keluar. Dia tetap masuk kembali ke kota Roma. Dan akhirnya Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak dipanggil seperti Petrus, tetapi paling tidak kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Ikutlah aku, ikutilah teladanku. Setelah Tuhan Yesus memberitahukan pada Petrus apa yang akan terjadi,
ajakan mengikut Yesus itu diberikan. Suatu ajakan untuk mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Ajakan untuk mengikut Yesus ini bukan berarti ditujukan kepada Petrus saja, tetapi juga untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Mengikut Yesus merupakan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengikut Yesus berarti melakukan apa yang Yesus lakukan. Ini harusnya kita juga semua lakukan. Selama hidup Yesus banyak memberikan teladan kepada kita. Itu yang harus kita ikuti. Kasihnya kepada manusia mengingatkan kita untuk tetap mengasihi dikala kita sulit mengasihi. Pengampunannya mengingatkan kita dikala kita masih menyimpan dendam dan sulit mengampuni. Kesabarannya mengingatkan kita di saat orang-orang yang sudah mulai kurang sabar. Kekudusannya mengingatkan kita dikala kita cenderung untuk kompromi dengan dosa. Kerendahan hatinya mengingatkan kita ketika kita merasa orang yang paling berharga, paling penting, paling hebat. Ingatlah kerendahan hatinya. Dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita dapat ikut menggembalakan domba-dombanya. Pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, selain meyakinkan bahwa Yesus hidup dan Yesus bangkit, Tuhan Yesus juga memerlukan perhatian khusus bagi saudara dan saya, yaitu gembalakanlah domba-dombanya sambil terus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu nomor 201, Sukacita dalam Melayani Raja. Ku bersukacita bekerja bagi Raja seatas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, setiap bentar baginya. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja baginya. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan dan kesempatan di mana kami dapat beribadah bersama. Kami berdoa untuk kami semua dan juga saudara-saudara kami. Tuhan berkati, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan damai, Tuhan berikan berkat-berkat-Mu yang cukup supaya setiap orang-orang yang percaya dipelihara. Kami juga mendoakan untuk mereka yang sudah Tuhan serahkan kepada kami untuk kami gembalakan, untuk kami perhatikan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjangkau mereka, menjadi saluran berkat yang baik bagi mereka semua.
karena Tuhan menyerahkan tugas mengembalakan domba-domba itu bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara-saudara, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.